Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hoshi Channel. Apa kabar rekan-rekan operator yang sedang sibuk saat ini? Dengan apa yang akan kita bahas kali ini, yaitu terkait tentang realisasi penggunaan ya, atau realisasi pendapatan dan pindah buku serta realisasi pengeluaran dana BOS di aplikasi Aircam. Baik, sebelum kita lanjutkan ke videonya, langkah baiknya teman-teman yang baru bergabung di channel ini untuk menekan tombol subscribe agar mendapatkan informasi menarik dan terbaru dari channel ini. Pembahasan kita pada video tutorial kali ini memang mungkin agak sedikit panjang ya teman-teman, berbeda dengan video-video sebelumnya karena memang alur dari pengerjaan realisasi penggunaan anggaran di aplikasi Aircam untuk saat ini emang agak sedikit panjang karena kita perlu bolak-balik dari akun bendahara dan akun kepala ya. Oke, untuk mengerjakan pertama-tama kita login dulu ya menggunakan akun bendahara seperti biasa, seperti kita melaksanakan rencana kerja anggaran pada semester sebelumnya ya. Jadi di akun bendahara kita pergi ke menu realisasi bagian pendapatan ya. Nah, di menu realisasi pendapatan ini teman-teman tambahkan ya, klik tombol tambah untuk menambahkan berapa jumlah anggaran dana BOS yang diterima untuk semester kemarin ya. Nah, bagi di sumber dana kita pilih APBN BOS tahap 1. Kemudian di tipe kas ini teman-teman pilih rekening bank karena logikanya kita menerima dana BOS dari pusat melalui rekening bank ya. Ini kita masukkan rekening bank, kemudian nomor rekening kita tinggal klik nomor rekening madrasah. Lalu berikutnya di sini kita masukkan tanggal realisasinya, tanggal nota ya. Kita pakai tanggal kapan dana itu masuk di rekening BOS teman-teman. Silahkan dicek dan diinput, misalnya di sini saya pakai tanggal 6 tanggal berapa, saya cek dulu di buku rekening. Jadi di buku rekening ini kurang lebih ya tanggal 1 ya, tanggal 1 April 2022. Kemudian untuk jamnya di kira-kira saja saya pakai di sini tanggal 9. Kemudian di bagian nilai pendapatan ya, bagian nilai pendapatan ini kita masukkan nominal dana BOS yang kita terima ya. Berikutnya di bagian keterangan teman-teman masukkan saja dana BOS tahap 1 seperti itu. Lalu teman-teman klik simpan ya. Nah, oke, setelah ini berarti ini kan statusnya menunggu ya, menunggu persetujuan di akun kepala madrasah. Baik, kita coba buka akun kepala madrasah menggunakan browser lain agar kita tidak logout kembali di satu aplikasi. Ini kita masuk menggunakan akun kepala madrasah ya. Oke, kita pilih dulu, kemudian kita coba login. Oke teman-teman, setelah kita berhasil login, kita di bagian notifikasi ada tanda notifikasi 1, atau bisa kita klik langsung di bagian menu pendapatan realisasi juga di akun kepala madrasah untuk melihat perencanaan yang pendapatan yang diinput di akun bendahara tadi. Nah, ini sudah muncul di bawah, tinggal kita klik tombol aksi kemudian kita setuju ya, seperti biasa. Baik, setelah kita setuju ya di akun kepala, kemudian di sini statusnya menjadi disetujui menunggu tanggal realisasi ya. Nah, setelah seperti ini kita kembali lagi ke akun bendahara. Kemudian untuk membuatkan tanggal realisasi ya, kita samakan saja, tidak apa-apa, kita klik tombol aksi kemudian kita pilih tanggal realisasinya. Nah, kemudian tanggal ini kita samakan dengan tanggal nota yang tadi. Tidak apa-apa, ini tanggal 1, kemudian saya pilih jamnya bisa disamakan, bisa dirubah ya. Nah, kemudian untuk nomor referensi ini tidak ada aturan baku ya. Sebagai contoh ini saya masukkan 001 garis miring BOS garis miring MI, disesuaikan saja dengan nomor surat madrasah teman masing-masing ya. Ini sekali lagi tidak ada aturannya. Kemudian urutannya disesuaikan ya, karena misalnya ini adalah nota nomor 1, bisa masukkan 001 garis miring BOS dan seterusnya. Oke, setelah nomor referensi berhasil diisi,
kita klik tombol simpan di bagian bawah, kita scroll ke bawah lalu kita klik simpan ya. Oke, setelah kita berhasil menginput ya realisasi pendapatan, selanjutnya kita pindah ke realisasi pindah buku ya. Sini teman-teman tambahkan saja. Kemudian di bagian sumber dana kita pilih APBN BOS tahap 1. Kemudian tipe kas ini rekening bank. Karena dana yang kita terima langsung dari pusat melalui rekening bank, kita masuk ke rekening bank menuju kemudian nomor rekening banknya menuju ke tipe kas tunai. Biar kita bisa melakukan pembelanjaan semua transaksi kita nanti berbentuk tunai ya. Kemudian jumlahnya seperti biasa sama dengan yang tadi, lalu kita masukkan tanggal realisasi. Untuk tanggal realisasi ini, tanggal notanya ya, kita masukkan tanggal kapan kepala dan bendahara melakukan pencairan dana BOS ke bank ya. Kemudian keterangannya kita masukkan pencairan BOS tahap 1, lalu kita klik tombol simpan. Setelah kita simpan, statusnya menjadi menunggu ya. Seperti biasa kita kembali lagi ke akun bendahara untuk melakukan persetujuan. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Jadi harus bolak-balik ya jika memang dikerjakan sendiri. Tapi kalau ini dikerjakan secara bersamaan antara bendahara dan kepala atau operator dan bendahara, maka akan lebih gampang. Oke, kita setujui di akun kepala. Kemudian kita kembali lagi ke akun bendahara untuk menentukan tanggal realisasinya. Nah, kita input ulang ya tanggal pencairan seperti yang tadi. Kemudian kita input jamnya, lalu kita klik tombol baik. Nah, berikutnya nomor referensi ini kita lanjutkan nomor yang tadi, karena tadi di realisasi pendapatan nomor pendapatan ya nomor 001. Sekarang di sini kita pakai 002 ya, BOS garis miring MI garis miring dan seterusnya. Jadi urutannya seperti itu ya teman-teman, biar kelihatan rapi ya. Nah, oke, sekarang kita sudah berhasil membuat realisasi pendapatan, kemudian realisasi pindah buku. Baru setelah itu teman-teman bisa melanjutkan ke realisasi pengeluaran ya, untuk membuat nota belanja ya. Kita pergi ke menu realisasi pengeluaran kegiatan ya. Realisasi pengeluaran kegiatan. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan saja belanjanya ya. Sekarang kita untuk menambah realisasi pengeluaran ini tentu sekali harus menyesuaikan dengan RKM yang sudah kita buat. Di sini bisa teman-teman cek di bagian menu BOS kemudian RKM ya. Dan ini disesuaikan urutannya, mau dipecah, mau disesuaikan seperti ini juga itu tergantung teman-teman ya. Tapi untuk lebih enaknya nanti bisa teman-teman pecah kembali ya. Selanjutnya kita coba copy. Saya buatkan satu ya, pengeluaran kegiatan. Saya klik tambah, kemudian di sini kita masukkan sumber dana. Seperti biasa APBN BOS tahap 1, kemudian tipe kasnya kita pilih tunai ya, karena dana sudah berbentuk tunai. Kemudian pembayaran tunai, lalu penerima. Nah, untuk penerima ini teman-teman bisa tambah di bagian ini, atau teman-teman bisa ke menu pengaturan di bagian atas ini untuk menambahkan penerima ya. Di bagian pengaturan ada menu penerima, atau bisa mengklik tombol plus langsung di bagian penerima pada saat kita membuat nota. Misalnya tipe penerima saya pilih individu, lalu nama, bagian-bagian yang berisi bintang merah ini aja yang wajib ya untuk diisi. Misalnya di sini saya masukkan nama UD, nama toko. Berikutnya email NPWP, tidak apa-apa dilompat, kita pilih provinsi, kemudian kabupatennya kita isi. Selanjutnya kecamatan disesuaikan dengan alamat toko yang kita pakai, lalu kelurahannya juga seperti itu. Kemudian RT kita pakai 001 saja, atau RW nya juga 001. Selanjutnya untuk alamat jalan, misalnya bisa memakai nama dusun atau nama jalannya, tidak apa-apa, disesuaikan saja. Kemudian untuk keterangan ini bisa teman-teman masukkan misalnya penyedia jasa internet atau penyedia buku dan seterusnya ya, tergantung apa yang kita beli, tapi dikosongkan juga tidak masalah. Untuk keterangan ini saya pakai toko
atau kita hapus saja ya. Kita hapus, kemudian kita simpan. Nah, oke. Nah, sekarang kita klik di bagian kolom penerima. Nah, ini sudah masuk UD-nya. Berikutnya tanggal nota. Nah, yang menjadi catatan ini tanggal notanya. Bisa saja kita pakai karena ini misalnya saya mau membuat nota tentang pengelolaan kurikulum ya. Nota ini bisa kita buatkan sebelum pencairan dana. Misalnya saya pakai bulan-bulan Januari, Februari atau Maret ya, karena dana kita terima bulan April. Maka sebelum bulan April juga boleh kita pakai tanggalnya, dengan catatan nanti realisasinya otomatis kita pakai tanggal setelah kita menerima dana ya. Di contoh ini saya pakai tanggal 3 Januari, kemudian jamnya lalu saya simpan. Nah, berikutnya di bagian keterangan ini misalnya apa bunyinya, di sini saya copy ya, penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran ya. Nah, ini kan kita misalnya kita ada ke rapat ya, lalu komponennya kita pilih standar pendidikan, lalu standar isi, berikutnya pengelolaan kurikulum dan pembagian tugas ya. Pembagian tugas guru nih ada beberapa poin yang sudah kita buat dulu di rekamnya. Ini ada kebutuhan rapat ya, makan dan minum misalnya, saya pilih salah satu. Kemudian kita tentukan harganya ini harus persis sama ya, sesuai dengan harga yang tertera di atasnya, sesuai dengan harga yang tertera di bagian atas ini. Yang bisa dirubah hanya kuantitas ya, dengan catatan kita harus membuatkan nota lagi nanti di bagian yang lain. Tapi sebagai contoh saya masukkan dulu harga sama, kemudian kuantitasnya juga sama sebagai contoh. Nah, kemudian karena di cara di anggaran ini ada kebetulan kita menggunakan toko yang sama, kemudian kita membeli dua jenis barang yang sama, bisa juga kita tambahkan di sini komponen biaya lagi. Saya ulang, standar isi, kemudian kurikulum, lalu penyusunan ini ya. Nah, berikutnya kita pilih yang bagian snacknya, kemudian kita tentukan harga satuan dan kuantitasnya seperti biasa, lalu kita simpan ya. Nah, nanti dengan catatan di sini di bagian BKU-nya akan muncul dua buah nota dengan nomor referensi yang sama ya. Karena ini ada dua jenis barang yang dibeli dalam satu toko. Oke, saya masukkan harga satuan, kemudian harga kuantitasnya ya. Lalu saya klik simpan. Sekarang kita coba simpan, ini sudah berhasil ya. Statusnya menunggu persetujuan dari akun kepala madrasah ya. Nah, sekarang kita kembali untuk menyetujui ya ajuan realisasi pengeluaran tadi ke akun kepala. Oke, kita pilih, maka kita setujui. Maka anggaran yang realisasi anggaran yang sudah selesai nanti akan berubah statusnya menjadi selesai ya. Ini ada dua, kita setujui. Nah, maka statusnya menunggu tanggal realisasi, dan sekarang kita kembali lagi ke akun operator ya, akun bendahara untuk melakukan memasukkan tanggal realisasi ya. Oke, kita kembali ke akun bendahara, kemudian kita masukkan tanggal realisasinya di sini. Nah, tanggal realisasinya karena tanggal notanya bulan Januari, saya masukkan tanggal realisasinya di tanggal 7 ya, karena kita terima dana tanggal 6 misalnya, kita masukkan tanggal 7 bulan April, lalu jamnya kita kira-kira, lalu saya simpan. Nah, untuk nomor referensinya berlanjut dari yang tadi sebelumnya. Sekarang nomor 003 ya. Nomor satunya realisasi pendapatan, kemudian yang kedua realisasi pindah buku, yang ketiga realisasi penggunaan anggaran ya, realisasi pengeluaran. Oke, saya simpan. Nah, setelah ini berhasil tersimpan, maka statusnya akan berubah menjadi selesai. Maka teman-teman berhasil untuk membuatkan realisasi pengeluaran untuk satu nota ya.
Nah, ini sudah berhasil. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman, cukup mudah, tinggal disesuaikan saja sesuai dengan anggaran yang sudah kita anggarkan di rekam ya. Jangan sampai kita minus nantinya, benar-benar harus diteliti dari awal sampai akhir. Oke, saya rasa seperti itu ya teman-teman. Mungkin nanti untuk video cara untuk menganggarkan penggunaan dana yang seharusnya dikeluarkan setiap bulan seperti honor, mungkin akan saya buatkan video lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini, silahkan di share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.